dan pulang saja terlebih dahulu. Oke? Oke, Bu. Nah, materi kita minggu lalu yaitu tentang akhlak terpuji. Maka sekarang kita akan belajar tentang akhlak tercela. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Perbuatan yang buruk, Bu. Nah, akhlak tercela itu adalah perilaku yang buruk yang seharusnya tidak ada pada diri kita karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang pertama yaitu fitnah. Fitnah ini berasal dari bahasa Arab yaitu fatana, yang mana artinya yaitu cobaan atau ujian. Nah, jadi penjelasannya fitnah itu adalah perkataan atau perkataan seseorang yang bohong tanpa dasar yang tujuannya untuk menjelekkan orang lain dan merugikan orang lain. Nah, fitnah itu dapat dipahami dengan kata lain. Yang pertama yaitu al-ibtila, yang mana artinya yaitu cobaan. Nah, cobaan ini maksudnya yaitu seperti bencana. Nah, yang kedua yaitu al-imtihan, yang mana artinya ujian. Yang ketiga yaitu al-azab, yang mana berarti siksaan. Nah, tiga kata tersebut telah menjabarkan bahwa fitnah itu merupakan bencana, ujian, dan juga siksaan bagi orang yang kita fitnah. Nah, begitu tidak bolehnya kita menerapkan fitnah ini dalam kehidupan sehari-hari, karena jika kita memfitnah orang lain, maka itu akan merugikan orang tersebut dan diri kita sendiri. Anak-anak ibu pernah melihat secara langsung tidak orang difitnah atau kalian sendiri difitnah? Pernah, Bu. Nah, coba diceritakan seperti apa, Tasya? Oh, misalnya orang itu nggak ada ngambil temanya kan, Bu. Misalnya Tasya nggak ada ngambil tema. Terus Hilma nanti tunggu Tasya ngambil temanya, Bu. Itu kan fitnah, kan, Bu? Iya, karena itu fitnah ya, karena nanti pasti Tasya akan merasa dirugikan karena misalnya orang nggak percaya sama Tasya karena perkataan Hilma ini. Nah, itu termasuk fitnah. Nah, berarti fitnah ini yang pertama yaitu dapat merusak hubungan kita dengan orang lain. Dengan kita memfitnah orang ini, otomatis orang ini tidak percaya lagi dengan kita. Nah, misalnya seperti contoh Tasya tadi yang berteman baik dengan Hilma, lalu tiba-tiba difitnah, pasti mereka tidak akan berteman lagi kan? Ya, Bu. Nah, ada rasa tidak suka lagi dalam hatinya. Nah, yang kedua yaitu merusak karakter dan nama baik individu. Dengan kita menjelekkan orang itu, maka kita merusak nama baik orang tersebut. Yang ketiga yaitu menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Karena dengan kita fitnah, maka tidak ada hubungan baik yang terjalin. Nah, kita akan bermusuhan. Permusuhan itu tidak baik dan dilarang oleh Allah. Nah, yang dapat kita lakukan dalam menyikapi fitnah itu ada yang tahu tidak? Sabar, Bu. Nah, sabar. Apa lagi? Mohon ampunan, Bu. Ya, sabar. Kita harus sabar jika kita difitnah. Kita cukup serahkan kepada Allah saja. Nah, terus memohon ampunan kepada Allah dan menjaga kesatuan seperti menjaga hubungan kita dengan teman. Tidak boleh memfitnah. Hoax. Hoax. Ada yang tahu tidak apa itu hoax? Berita bohong. Nah, berita bohong. Kalian pasti punya HP kan masing-masing. Ya. Nah, pasti di situ kalian bisa melihat informasi, berita-berita terkini. Nah, di situ tuh kita bisa tahu apa saja berita-berita yang sedang kita alami di dunia ini. Nah, seperti kemarin, contohnya waktu tahun 2024, pasti kalian pernah dengar ada info bahwa di Sumatera Barat ini, khususnya di Padang itu akan mengalami tsunami besar. Nah, di mana itu akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya, termasuk masyarakat di Sumatera Barat ini merasa terancam dan panik, tidak ada lagi ketenangan karena memikirkan berita tersebut. Padahal berita itu belum tentu benar, karena belum diprediksi juga oleh badan yang terkait dan lebih bertanggung jawab. Nah, itu dampaknya kita tuh tidak boleh menyebarkan hoax karena dapat membuat orang lain tuh cemas. Nah, bahaya. Nah, tadi kan ibu sebutkan dampaknya apa tadi? Dapat membuat orang cemas. Nah, yang kedua yaitu meletakkan hubungan dengan masyarakat. Dengan kita memberikan berita yang bohong, otomatis hubungan kita dengan masyarakat itu tidak lagi dipercaya. Nah, yang kedua membuang waktu dan harta benda dengan sia-sia. Ngapain kita sibuk
bohong. Lebih baik kita memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah daripada memikirkan hal-hal seperti berita hoax itu. Nah, yang ketiga, dibenci oleh Allah. Karena kita menyebarkan berita bohong, otomatis kita menipu orang tersebut. Otomatis Allah akan benci dengan kita. Oke, paham anak-anak? Ada yang tahu cara menghindari hoax itu gimana? Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ya, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dengan kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, otomatis kita hanya fokus kepada Allah, tidak sempat lagi mengurus berita-berita hoax itu. Yang kedua, menyaring informasi. Setiap informasi yang masuk itu kita harus pahami ini baik atau buruk, jelaskah sumbernya atau tidak. Nah, yang ketiga, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Dengan kita banyak membaca, membaca buku contohnya, menolong orang tua. Nah, itu dapat menghindari kita dari hoax. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah anak ibu paham? Kalau paham, coba dicontohkan lagi. Ibu mau dengar dari kalian seperti apa contoh dari dua akhlak tercela tadi. Siapa yang bisa? Fitnah, ada hoax. Nah, fitnah apa contohnya apa? Fitnahnya orang yang bukan berita hoax. Nah, yang hoax. Menyebarkan berita yang tidak benar. Nah, jadi penting bagi kita untuk menghindari dua perilaku tercela ini karena dapat membuat orang lain merasa dirugikan dan kita sendiri dirugikan dan sangat dilarang oleh Allah. Jadi ibu harap dengan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak ibu tahu dan paham apa itu fitnah dan hoax sehingga anak-anak ibu bisa menjauhkan diri dari fitnah dan hoax. Oke. Sekian pembelajaran ibu pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu paham karena waktu kita juga mepet. Nah, nanti dikerjakan tugasnya di halaman 182 di buku LKS-nya ya. Jangan lupa dikumpul minggu depan. Oke. Kita tutup pembelajaran kita pada hari